Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Abdullah dari kelas 3D PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang konsep dasar, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Baiklah, yang pertama, konsep dasar kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karier yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam pengertian etimologi, istilah kurikulum dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh siswa guna mencapai suatu tingkatan. Kelas selanjutnya, dimensi kurikulum. R. Ibrahim 2005 mengelompokkan kurikulum menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum dapat juga menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Selanjutnya, kurikulum sebagai sistem. Dimensi ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem adalah tersusunnya kurikulum. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Dimensi ketiga memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini merupakan ahli kajian, para ahli kurikulum, dan ahli pendidikan dan pengajaran. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Selanjutnya yaitu peranan kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, peranan kritis, dan evaluatif. Peranan konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam rangka inilah kurikulum memiliki peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, fungsi kurikulum juga terdapat 6 fungsi pokok, yaitu sebagai penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Fungsi penyesuaian mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang kedua yaitu fungsi integrasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih. Yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Perbedaan antara diferensiasi dan pemilihan atau seleksi adalah 2 hal yang saling berkaitan. Kedua hal tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan siswa untuk mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.